Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Al-Ayah. Bapak Ibu, Saudara yang saya hormati, saat iblis diusir oleh Allah dari surga, dia menyatakan akan terus berusaha tiada henti menggelincirkan manusia, mengajak manusia untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga minta untuk dipanjangkan umurnya sampai hari berakhirnya kehidupan dunia ini. Namun ada yang menarik di situ, bahwa ketika dia menyatakan akan terus menggoda dan menggelincirkan manusia, dia menyatakan bahwa illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ditetapkan sebagai orang yang ikhlas. Makna ayat ini kurang lebih bahwa iblis tidak akan mampu menggoda manusia ketika di hatinya bersih, murni dalam beribadah dan beramal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ini memang katanya singkat, mudah diucapkan, tapi sungguh berat untuk dipraktekkan dan diwujudkan dalam kegiatan sehari-harian kita. Lalu apa sih sebenarnya yang namanya ikhlas itu? Banyak definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Salah satunya adalah definisi yang disampaikan oleh Hudzaifah. Beliau mengatakan al-ikhlas antastawiya af'alul 'abdi fi dzahir wal batin. Ikhlas itu andaikan ada persamaan antara perbuatan seorang hamba, baik zahir ataupun batinnya. Definisi yang lain mengatakan bahwa al-ikhlas itu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fit ta'ati bil qasdi wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah duna syai'in akhar. Demikian yang dirumuskan oleh Abu Qasim al-Qushairi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketaatan yang dilakukan, yang tentunya diawali dengan niat karena Allah, untuk menunjukkan rasa taat dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala duna syai'in akhar, bukan yang lainnya. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ada 3 kriteria yang termasuk dalam kategori amal itu ikhlas. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'ammah. Bagi orang yang beramal ikhlas, tidak ada perbedaan baginya apakah orang lain itu memuji ataupun mencacinya. Dia terus dalam berbuat kebajikan, dia terus dalam beramal kebajikan, dia terus dalam beribadah. Pujian orang tidak menjadikannya lebih semangat, cacian orang tidak menjadikannya patah semangat pula. Yang keduanya, nisyanu ru'yatil amali fil amal.
melupakan keinginan untuk melihat amal-amal yang telah diperbuatnya. Dia sudah lupakan apa yang sudah ia lakukan, karena dia yakin bahwa apa yang sudah dilakukannya itu dicatat tanpa sedikit pun ada pengurangan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, iktidau thawabil amal fil akhirah, mengharap balasan dari perbuatan ibadahnya itu di akhirat kelak. Saudaraku semuanya, Imam Al-Ghazali mengingatkan kita semua, An-nas kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Setiap manusia dia akan mengalami kehancuran. Dalam arti dia tidak mampu mewujudkan amal perbuatannya secara benar, kecuali mereka yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu pun akan hancur dia, andaikan dia tidak mengamalkan pengetahuan yang dimilikinya. Ternyata dalam beramal pun seseorang yang berilmu, bisa jadi dia terjebak ke dalam kehancuran, kecuali mereka yang ikhlas dalam amal yang dilakukannya. Maka di sini kaitan antara ilmu, amal, dan ikhlas. Ilmu menuntun kita untuk melakukan satu perbuatan ibadah dalam hal ini secara benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengetahuan kita tentang itu harus diwujudkan dalam amal perbuatan. Namun hati-hati dalam berbuat dan beramal, karena jangan sampai ada terbesit dalam hati keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang, keinginan untuk mendapatkan penghargaan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlaskanlah dalam beramal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.